Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidami. Selamat pagi anak-anak Miss Devi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keadaan berbahagia. Masih semangat belajar daringnya ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bab dalam Bhagavad Gita ya. Sebelumnya materi kita sudah belajar tentang apa itu Bhagavad Gita, kemudian siapa yang mengarangnya. Sekarang kita belajar tentang bagian babnya. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak Miss Devi minta tolong untuk menyiapkan buku pelajarannya di atas meja. Bagi yang sudah mengambil buku ke sekolah, silakan diambil bukunya, ditaruh dulu di atas meja ya. Alat tulis, kemudian buku catatan dan buku tugasnya. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Kita mengulang kembali, tapi ingatkan kembali mengenai tentang Bhagavad Gita ya. Bhagavad Gita sendiri itu adalah bagian dari Pancama Weda atau Weda yang kelima dari Weda Sruti. Jadi pada dasarnya Bhagavad Gita itu sendiri memiliki 18 bab dengan 700 sloka di dalamnya. Kemudian Bhagavad Gita itu dikutip dari Bhisma Parwa. Bhisma Parwa merupakan bagian dari Itihasa Mahabharata. Ya, ada bagiannya Bhisma Parwa. Kemudian Bhisma Parwa itu sendiri menceritakan tentang peperangan yang ada dalam perang Bratayuda. Di sana dijelaskan ada cerita tentang bagaimana Sri Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna agar tetap teguh untuk membela kebenaran atau membela dharma atas adharma. Di sini adharma itu dilakukan oleh pihak Kaurawa, sedangkan dharma dilakukan oleh pihak Pandawa. Kemudian kita lanjutkan langsung ke bab berikutnya. Jadi dalam kitab Bhagavad Gita sendiri tadi Miss Devi sudah jelaskan ada 18 bab. Jadi bab pertama di sini dalam Bhagavad Gita menjelaskan tentang Arjuna Wisada Yoga, meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Tentara-tentara kedua belah pihak siap siaga untuk bertempur. Arjuna seorang satria yang perkasa melihat sanak keluarga, guru-guru dan kawan-kawannya dalam tentara-tentara kedua belah pihak, siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna teguh kenestapaan dan rasa kasih sayang sehingga kekuatannya menjadi lemah, pikirannya bingung dan dia tidak dapat bertabah hati untuk bertempur. Jadi ada keraguan Arjuna di sana, sehingga Sri Krishna memberikan nasihatnya agar tetap teguh untuk membela kebenaran. Karena yang dia lawan di sana pada saat peperangan Bharatayuda itu bukanlah orang lain melainkan adalah bagian dari keluarganya sendiri. Ada kakeknya di sana, ada pamannya, ada gurunya, guru Drona yang dia sangat sayangi. Karena saking sayangnya kakek guru Drona dan pamannya pada kerajaan Astinapura, maka mereka berpihak kepada kerajaan, bukan berpihak pada kebenaran. Karena pada zaman dahulu orang-orang cenderung taat kepada janjinya, walaupun ketika ada hal yang kurang baik mereka tetap melaksanakan atau tetap teguh pada janjinya. Padahal sebenarnya jika ingin untuk menolak hal buruk itu, seseorang akan terbebas dari perkara. Selanjutnya, di bab 2 ada ringkasan isi Bhagavad Gita yang menguraikan tentang Arjuna menyerahkan diri sebagai murid kepada Sri Krishna. Kemudian Sri Krishna memulai pelajaran kepada Arjuna dengan menjelaskan perbedaan pokok antara badan jasmani yang bersifat sementara dan sang roh yang bersifat kekal. Jadi di sana dijelaskan mengenai tentang bagaimana sifat jasmani itu adalah badan kita, sedangkan roh adalah atma yang ada dalam tubuh kita. Jadi dalam bab itu kita dijelaskan tentang bagaimana kita memaknai tubuh kita dan jiwa kita. Selanjutnya ada bagian bab ketiga, yaitu tentang karma yoga.
Karma yoga sendiri itu menguraikan mengenai semua orang harus melakukan kegiatan di dunia ini, tetapi perbuatan dapat mengikat diri seorang pada dunia ini atau membebaskan dirinya dari dunia. Seseorang dapat dibebaskan dari hukum karma, perbuatan dan reaksi, dan mencapai pengetahuan sejati tentang sang diri dan yang maha kuasa dengan cara bertindak untuk memuaskan Tuhan tanpa mementingkan diri sendiri. Jadi di sini adalah lebih kepada bagaimana kita beriatnya dengan tulus dan ikhlas, dengan menggunakan segala potensi yang ada dalam diri kita, tidak hanya kepada diri atau badan kita, namun kepada yang utama, yaitu Tuhan kita, Sang Pencipta badan kita yang sangat kita muliakan. Selanjutnya pada bab keempat, di sana dijelaskan tentang Jnana Yoga, menguraikan tentang pencapaian yoga melalui pengetahuan rohani tentang Sang Roh, Tuhan yang Maha Esa, dan hubungan antara Sang Roh dan Tuhan menyucikan dan membebaskan diri manusia. Jadi di sini adalah tentang pembebasan melalui hubungan kita terhadap Tuhan melalui jnana, itu ilmu pengetahuan. Jadi jnana yoga adalah menghubungkan diri melalui ilmu pengetahuan. Selanjutnya bagian bab kelima adalah karma yoga, yaitu karma yoga itu adalah mengenai tentang perbuatan dalam kesadaran Krishna, orang yang bijaksana yang sudah disucikan oleh api pengetahuan rohani. Miss Devi jelaskan atau tegaskan di sini bahwa Sri Krishna merupakan awatara atau penjelmaan dari Dewa Wisnu. Jadi Dewa Wisnu pada saat itu memiliki 10 wujud yang disebut dengan awatara. Pada saat peperangan Bharatayuddha, datanglah atau turunlah Sri Krishna atau sebagai keturunan dari Dewa Wisnu yang menyelamatkan atau memelihara dunia dari kehancuran. Begitu. Ya, selanjutnya Dhyana Yoga menguraikan tentang Astanga Yoga, sejenis latihan meditasi lahiriah, mengendalikan pikiran dan indria-indria yang memusatkan perhatian kepada Paramatma atau roh yang utama, bentuk Tuhan yang bersemayam di dalam hati. Jadi ketika dhyana yoga ini kita sudah mulai kepada tahap yang lebih tinggi, di mana kita sudah memahami roh atau jiwa yang ada dalam diri kita. Jadi kita sudah terlepas dari rasa sedih, kita sudah terlepas dari rasa bahagia, semua seimbang. Jadi semua tahapan-tahapan dalam kitab Bhagavad Gita itu mengajarkan kita untuk belajar menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang sattwika, terlepas dari semua kitab Weda yang sudah kita kenal sebelumnya. Ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, dan yang kelima adalah Bhagavad Gita. Kita lanjutkan. Pada bab ke-7 di sini dijelaskan tentang pengetahuan tentang yang mutlak. Sri Krishna adalah kebenaran yang paling utama, penyebab yang paling utama, dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik yang material maupun rohani. Jadi Sri Krishna ini dalam bab 7 menjelaskan bahwa di dunia ini ada dunia nyata dan dunia rohani. Jadi kehidupan kita itu tidak terlepas dari bakti kita kepada Tuhan, ya. Selanjutnya bab ke-8, yaitu cara mencapai kepada yang maha kuasa. Seseorang dapat mencapai tempat tinggal Krishna yang paling utama di luar dunia material dengan cara ingat kepada Sri Krishna dalam bakti semasa hidupnya, khususnya pada saat ia meninggal. Jadi kita juga sudah diajarkan agar selalu ingat kepada Tuhan, karena bagaimanapun kita meminjam nafas, kita meminjam badan kita, meminjam semua keahlian yang kita punya ini berasal dari yang maha suci atau berasal dari Tuhan yang kita sangat sayangi dan cintai. Kemudian kita beranjak ke bab 9. Bab 9 ini menjelaskan tentang Raja Widya, Raja Guhya Yoga, pengetahuan yang paling rahasia. Hakikat ketuhanan sebagai raja dari segala ilmu pengetahuan atau widya. Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa dan tujuan petinggi kegiatan kita dalam bersembahyang. Jadi Sri Krishna ini adalah seperti yang tadi Mr. juga sudah jelaskan, adalah sebagai awatara, dan Brahman yang agung adalah Tuhan yang paling utama. Selanjutnya anak-anak bisa lihat dan cermati dalam slide, sudah Mr. jelaskan secara mendetail.
Selanjutnya bab 10 itu Wibukti Yoga, kehebatan Tuhan yang mutlak, menguraikan mengenai sifat hakikat Tuhan yang absolut atau mutlak, segala fenomena ajaib yang memperlihatkan kekuatan, keindahan, sifat agung atau mulia, baik di dunia material maupun di dunia. Ini tidak lain daripada perwujudan sebagai tenaga-tenaga dan kehebatan rohani Krishna sebagai sebab utama segala sebab, serta sandaran dan hakikat segala sesuatu. Krishna Tuhan yang Maha Esa adalah tujuan sembahyang tertinggi bagi makhluk. Kemudian bab 11 itu Wiswarupa Darsana Yoga. Di sana menguraikan tentang Sri Krishna menganugerahkan penglihatan rohani kepada Arjuna. Kemudian tentang bentuk semesta. Dilanjutkan dengan Bhakti Yoga. Bhakti Yoga itu adalah pengabdian suci bakti, menguraikan tentang cara yoga dengan bakti. Bhakti Yoga, mengabdikan suci yang murni kepada Sri Krishna, adalah cara tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang murni kepada Krishna, tujuan tertinggi kehidupan rohani. Orang yang menempuh jalan tertinggi ini dapat mengembangkan sifat-sifat sucinya. Jadi kita dalam kehidupan ini hendaknya selalu belajar untuk menjalankan kehidupan dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Jika pernah melakukan kesalahan, jangan diulang kembali, lakukan perbuatan yang lebih baik ke depannya. Berbuat baik itu tidak ada salahnya, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Ya, jadi apa yang kita tanam benihnya itu yang akan kita dapatkan di kehidupan kita selanjutnya. Selanjutnya dalam bab ke-13 ada Setradia Yoga, alam kepribadian yang menikmati dan kesadaran, menguraikan hakikat ketuhanan yang Maha Esa dalam hubungan dengan Purusa dan Prakriti. Selanjutnya pada bab 14 Guna Kriya Wibaga Yoga, 3 sifat alam material, membahas triguna, 3 sifat alam material, satwa, rajas, dan tamas. Semua roh terkurung dalam badan di bawah pengendalian 3 sifat dalam material, kebaikan satwa, nafsu rajas, dan kebodohan tamas. Seperti pembelajaran sebelumnya Miss Devi sudah jelaskan ya, ada 3 sifat yang melingkupi tubuh atau badan manusia, yaitu sifat satwa, rajas, dan tamas. Satwam adalah sifat bijaksana, sedangkan rajas adalah sifat nafsu atau semangat, sedangkan tamas adalah kebodohan. Kita lanjutkan ke bab 15, yaitu Purusottama Yoga, menguraikan beryoga pada Purusa yang maha tinggi. Hakikat ketuhanan, tujuan utama pengetahuan Weda adalah melepaskan diri dari ikatan terhadap dunia material dan mengerti Krishna sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, Daiwasura Sampat Wibaga Yoga, membahas mengenai hakikat tingkah laku manusia. Nah, di sini dijelaskan tentang bagaimana kita bertingkah laku yang baik, sifat rohani dan sifat jahat. Jadi di sini dijelaskan ada sifat baik, ada sifat jahat. Ya, Daiwasura Sampat. Pernah anak-anak ingat mengenai tentang pembelajaran kita sebelumnya di pelajaran kelas 3 tentang Daiwi Sampat dan Asuri Sampatnya. Ada dijelaskan dalam bab ini, dalam bab 16 Bhagavad Gita. Ya, perlu anak-anak ketahui juga. Selanjutnya di bab 17 dan 18. 17 itu membahas tentang Srada Kriya Wibaga Yoga, menguraikan mengenai golongan-golongan keyakinan. Ada 3 jenis keyakinan yang masing-masing berkembang dari salah satu di antara 3 sifat alam. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang keyakinannya bersifat nafsu dan kebodohan hanya membuahkan hasil material yang sifatnya sementara. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam sifat kebaikan menurut kitab suci menyucikan hati dan membawa seseorang sampai pada tingkat keyakinan murni terhadap Sri Krishna atau kita sebut dengan Dewa Wisnu, dan bakti kepada Sri Krishna atau Dewa Wisnu itu sendiri. Jadi pada dasarnya dalam bab 17 itu kita diajarkan agar menjalani kehidupan itu secara murni sesuai dengan ajaran kitab suci. Ya, menguraikan tentang golongan-golongan kita sebagai
umat yang berkeyakinan. Serada itu yakin atau keyakinan kita dalam menjalani kehidupan sebagai umat Hindu. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan yang terakhir kita. Ada Pancasrada, ada Widisada, ada Atmasrada, kemudian ada Punarbawa Srada, ada Karmapala Srada, dan Moksa Srada. Ya, Moksa Samyasa Yoga. Ini adalah bab yang terakhir. Kesempurnaan atau pelepasan ikatan merupakan kesimpulan dari semua ajaran yang menjadi inti tujuan agama yang tertinggi. Jadi ketika kita sudah belajar tentang Pancasrada sebelumnya, Miss Devi sudah jelaskan bahwa moksa adalah kebebasan yang tertinggi atau kebahagiaan yang tertinggi, terlepas dari punarbawa atau ikatan reinkarnasi, terlepas dari karma pala, terlepas dari bagaimana kita sudah seimbang dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sudah baik sekali, maka Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk kembali bersatu padanya yang disebut dengan moksa, yaitu di alam setelah kematian. Namun ketika kita di jagat kita, di kehidupan kita di dunia itu, moksa kita yang dapat kita rasakan adalah ketika kita merasakan kebahagiaan yang melebihi rasa senang. Jadi ketika kita mendapatkan makanan yang cukup, kita bahagia, tidak ada mengeluh. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih sedikit sebelumnya dari penghasilan kita yang sebelumnya lebih banyak, misalnya, kita tetap bahagia, kita tetap bersyukur, tidak mengeluh. Maka pada saat itulah kita mengalami keseimbangan yang disebut dengan jagat kita. Ya, jadi pada dasarnya Bhagavad Gita itu memiliki 18 bab dengan 700 sloka. Nah, anak-anak nanti bisa cermati, bisa simak kembali nanti. Kalau seandainya penjelasan Miss Devi terlalu cepat, nanti bisa diputar kembali videonya, nanti bisa dilihat kembali ya, untuk pembahasannya. Nanti setelah anak-anak selesai untuk memahami, anak-anak Miss Devi minta tolong untuk mengerjakan tugas berupa meringkas dari bagian bab dalam Bhagavad Gita yang sudah Miss Devi jelaskan sebelumnya. Bisa berupa bagan, ya, bisa berupa ringkasan sederhana yang anak-anak nanti hiasi ya, supaya anak-anak mau untuk belajar, mau untuk mempelajari kembali. Kenapa Miss Devi tugaskan anak-anak untuk menulis ulang? Karena pembelajaran itu tidak hanya sebatas kita membaca saja, diisi stabilo, terus diisi spidol warna-warni, nanti anak-anak cepat lupa. Ketika kita sudah baca, kita catat kembali, anak-anak astung harus lebih paham ke depannya. Ya, jadi nanti tugasnya tolong ditulis pada buku tugas atau buku catatannya, ya, dan dibuat serapi mungkin karena Miss Devi akan mulai. Jadi Miss Devi himbau untuk mengurangi menggunakan correction tip atau menggunakan coretan. Jadi belajar untuk rapi karena sudah kelas 6 ya, belajar untuk teliti ya. Jadi demikian yang dapat Miss Devi sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Miss Devi tutup pembelajarannya dengan mengucapkan Paramesanti dan doa kita selesai belajar. Mari kita bersama-sama cakupkan tangan dan mengucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Yonama Sohra. Oke, terima kasih semuanya.